Halo, selamat datang kembali. Nah, kali ini kita mau bahas tuntas nih satu teknik spesifik dari buku Inspired yang Anda bagikan kemarin. Fokus kita ke bab 58 tentang teknik Discovery Sprint. Kita coba kupas bareng ya, gimana sih kerangkanya, terus kenapa ini jadi penting banget di penemuan produk zaman sekarang. Oke, siap? Mari kita mulai. Oke, jadi sumber Anda ini kan ngenalin istilah discovery sprint. Mungkin banyak juga nih yang mikir, apa sih bedanya sama design sprint? Kayaknya lebih sering dengar itu ya. Di bab 58 itu digambarinnya sebagai kerangka kerja 1 minggu penuh, intensif gitu ya, fokusnya buat penemuan produk. Betul. Tujuannya spesifik banget buat ngatasin masalah gede atau ya risiko substansial lah yang lagi dihadapi tim produk. Iya benar. Dan penekanan di kata discovery-nya itu, emang penting. Ini bukan cuma soal desain soalnya. Sumber Anda kan jelasin kalau cakupannya itu lebih luas. Jadi nyatuin perencanaan, terus bikin prototipe cepat, dan validasi langsung sama pengguna. Semuanya dalam seminggu itu. Wow, seminggu ya? Iya, tujuannya bukan cuma bikin solusi, tapi lebih ke ngetes asumsi paling berisiko di baliknya. Nah, ini juga bisa jadi cara bagus buat mulai pakai konsep MVP, Minimum Viable Product. Apalagi kalau tim Anda mungkin agak bingung gitu ya, nentuin bagian minimum yang beneran viable atau layak itu apa. Ah, iya, iya, masuk akal. Sprint ini kan maksa kita fokus buat validasi asumsi inti di awal banget. Nah, ini nih yang menurut saya seru banget dari penjelasan di bab 58 itu. Prosesnya kedengeran intensif banget ya. Coba bayangin, seminggu penuh tim itu bener-bener fokus gali macam-macam ide, pendekatan beda-beda buat mecahin satu masalah bisnis yang signifikan gitu. Hmm. Ini bukan cuma brainstorming asal-asalan ya, tapi ada strukturnya. Dan yang paling penting, katanya, minggu itu selalu ditutup sama tes langsung. Iya, testing ke pengguna atau pelanggan beneran. Itu dia. Validasi di akhir minggu itu emang intinya sih. Kalau nggak ada langkah itu, ya kayak yang sumber Anda bilang, sprintnya jadi kurang kuat gitu. Insight pentingnya di sini tuh, gimana sprint ini kayak maksa tim keluar dari siklus development fitur yang mungkin panjang sebelum dapat validasi penting. Jadi bukan cuma soal bikin ide ya? Bukan cuma itu, justru lebih ke menghindari buang-buang sumber daya buat ide yang salah. Jauh lebih cepat dibanding cara lama. Hasilnya, yaitu pembelajaran gede. Bisa jadi dapat konfirmasi kuat, atau malah dapat data yang bikin kita, wah, harus mikir ulang nih arah produknya. Atau bahkan strategi bisnisnya ya? Bisa jadi, bisa sampai segitu dampaknya. Oke, oke. Nah, bab itu juga ngenalin peran spesifik nih, discovery coaches. Ini bukan fasilitator biasa ya kayaknya. Mereka digambarin sebagai orang-orang yang udah pengalaman banget, seringnya mantan manajer produk atau desainer dari perusahaan teknologi top gitu, yang tugasnya mandu sprint ini. Betul. Cukup menarik sih ada peran sespesifik ini. Iya. Dan sumber Anda itu jeli banget bedain mereka sama, Agile Delivery Coaches. Nah, itu dia. Apa bedanya? Bedanya di fokus utamanya. Kebanyakan pelatih Agile atau ya Agile Delivery Coaches itu jago banget mastiin proses delivery atau pengembangannya efisien. Gimana caranya membangun produk dengan benar? Oke, prosesnya ya. Sebaliknya, Discovery Coach ini bawa keahlian spesifik di sisi discovery. Mulai dari ideasi, bikin prototipe cepat, dan terutama validasi mendalam. Validasi sama pengguna, sama engineer, sama stakeholder bisnis lain. Fokus mereka itu mastiin Anda membangun produk yang tepat. Dari awal banget. Sebelum sumber daya besar dipakai buat development skala penuh ya. Tepat. Keterlibatan mereka biasanya singkat tapi intens. Semingguan lah per tim, biasanya. Oke, jadi kalau kita tarik nih, apa artinya ini buat kita di lapangan? Teknik Discovery Sprint ini kayaknya nawarin metode yang terstruktur banget ya. Fokus buat nanganin tantangan produk yang paling rumit atau ya paling berisiko tinggi lah. Bisa dibilang gitu. Ini alat buat mempercepat tim, belajar dan validasi ide-ide gede dengan cepat. Jadi Anda nggak keburu kejebak investasi waktu dan sumber daya gede buat sesuatu yang, mungkin sebenarnya nggak works. Jadi kayak semacam ledakan inovasi yang fokus dalam waktu singkat gitu ya. Nah, bisa dibilang gitu. Intinya, Discovery Sprint itu soal upaya kolaboratif yang terkonsentrasi. Melibatkan produk, desain, engineering, seringnya dibantu sama coach ahli.
Tujuannya yaitu tadi, belajar secepat mungkin dan ngurangin risiko gede yang terkait sama tantangan produk. Bikin keputusan lebih cerdas, lebih cepat. Gitu sih. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa kita renungkan bareng ya. Kalau kita lihat intensitas sama fokus pembelajaran yang bisa didapat dari satu discovery sprint penuh ini, gimana kalau Anda coba adopsi, mungkin nggak semuanya, tapi elemen-elemen kunci dari pendekatan ini? Menarik itu. Misalnya nih, menerapkan validasi terstruktur yang ada batas waktunya buat menguji asumsi Anda yang paling berisiko. Kira-kira gimana ya pendekatan kayak gitu bisa ngubah cara Anda ngatasin masalah kompleks atau menguji hipotesis penting dalam kerjaan Anda sendiri, bahkan mungkin di luar konteks pengembangan produk formal? Sesuatu buat dipikirin ya kan?